Tidak jauh dari Masjid Agung Sunan Ampel terdapat salah satu langgar atau musola yang telah berdiri selama ratusan tahun dan masih kokoh hingga saat ini. Dinding berwarna putih dan jendela hijau yang sederhana sekilas nampak biasa saja. Namun bangunan yang terletak di Jalan Kalimas Udik ini merupakan salah satu jejak sejarah yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bangunan bersejarah ini diberi nama Langgar Gipo. Hingga saat ini belum ada yang bisa memastikan sejak kapan Langgar Gipo mulai dibangun. Beberapa literatur menyebut Langgar Gipo dibangun sekitar tahun 1600-an. Namun ada juga yang menyebut tahun 1700-an hingga 1834. Sejauh ini belum ditemukan prasasti yang menunjukkan angka tahun berdirinya langgar tersebut. Namun yang pasti Langgar Gipo ini telah berdiri selama ratusan tahun. Hal tersebut bisa kita lihat dari gaya arsitektur di langgar ini, mulai dari bentuk jendela hingga bagian pintu. Dan menurut Bapak Rudi yang merupakan salah satu pengurus di langgar ini, juga mengungkapkan bahwa sebagian kayu-kayu di Langgar Gipo telah diteliti oleh beberapa arkeolog. Anyway, Langgar Gipo dibangun oleh keluarga Sagipodin yang merupakan keluarga saudagar kaya yang berasal dari Surabaya, tepatnya di kawasan Ampel. Langgar Gipo juga menjadi tempat pergerakan para ulama NU atau Nahdlatul Ulama yang ditandai dengan adanya jejak Kiai Haji Hasan Gipo yang merupakan ketua umum PBNU pertama kala itu. Selain itu, dulunya langgar ini juga sering dijadikan sebagai tempat pertemuan para tokoh nasional seperti Hos Cokro Aminoto dan Insinyur Soekarno bersama para tokoh NU lainnya. Dan menurut Bapak Rudi, Langgar Gipo juga menjadi saksi bisu dan tonggak perjuangan arek-arek Surabaya dalam mengatur strategi untuk mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan di tanah air. Jejak sejarah yang membekas tersebut membuat Langgar Gipo akhirnya mulai ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya. Namun sayangnya kami tidak menemukan adanya plakat yang menandakan bahwa bangunan ini sudah resmi menjadi salah satu cagar budaya. Di langgar ini juga terdapat dua lantai. Lantai satu untuk beribadah, sedangkan lantai dua digunakan untuk tempat peristirahatan atau tempat menginap. Lantai dua ini dulunya juga digunakan sebagai tempat transit calon jamaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci dengan kapal dari pelabuhan Tanjung Perak. Selain itu, kita juga bisa menemukan adanya sumur tua yang telah berusia ratusan tahun dengan airnya yang nampak jernih. Sebagai informasi, sebelumnya Langgar Gipo ini nampak sangat tidak terawat dan kondisinya juga sangat memprihatinkan. Berikut ini kami rangkum beberapa foto lama Langgar Gipo sebelum dilakukan renovasi. Dan saat ini Langgar Gipo tengah dalam proses perbaikan, mulai dari kayu-kayu yang sudah lapuk hingga dinding dengan catnya yang diperbarui. Dan uniknya, langgar ini juga memiliki tangga-tangga kayu yang masih utuh. Tangga-tangga tersebut dirancang dengan rapi dan artistik. Keberadaan langgar ini juga tidak lepas dari sosok Kiai Haji Hasan Gipo yang memiliki peranan penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya kota Surabaya. Dan dari langgar inilah jejak Kiai Haji Hasan Gipo terus diingat oleh masyarakat.